Baik, video kali ini saya akan membahas satu kelas dari film Pelatih Helmintes, yaitu kelas Turbellaria. Turbellaria itu adalah cacing berambut getar. Nah, apa yang menjadi cipok atau ciri-ciri pokoknya? Kita lihat ciri-ciri pokok dari Pelatih Helmintes. Langsung saja yang pertama itu adalah hidup di air tawar. Air tawar di sini banyak ya, bisa kita temukan Turbellaria itu ada di kolam, ada di sungai. Namun untuk beberapa sumber lain juga selain memang lokasinya di air tawar, kita bisa temukan dia hidupnya menempel di batu, bebatuan maksudnya, atau di dedaunan atau daun-daun yang ada di perairan air tawar tadi, misalnya di kolam atau di sungai. Dan si Turbellaria ini kategori bisa kita katakan bersih ya, dalam arti bersih, memang dia pembersih karena dia tidak akan hidup di tempat-tempat air kolam yang kotor seperti itu dia. Air tawar yang kotor tidak akan ditemukan karena dia suka di tempat yang bersih-bersih seperti itu dia. Nah, ciri yang kedua dari segi ukuran tubuh. Ukuran tubuh dari si cacing Turbellaria ini itu ukuran tubuh mulai dari yang terkecil sampai hingga yang besar. Nah, untuk sumbernya misalnya dari buku ESIS itu ukuran tubuhnya itu sekitar 15 sampai 18 mm. Tapi sumber lain juga ada mengatakan ukurannya itu dari 0,5 mm hingga 60 cm. Jadi memang bervariasi ukuran tubuhnya ya. Ciri yang ketiga adalah ini yang spesifik. Alat gerak dari si Turbellaria ini adalah silia. Silia atau berambut getar. Makanya memang dikatakan dia sebagai cacing berambut getar. Jadi silia ini digunakan untuk alat pergerakannya itu. Alat pergerakannya ini nanti dapat menggunakan otot dan gerakannya itu seperti gelombang. Ciri yang keempat adalah Turbellaria ini ternyata memiliki dua sistem indera. Satu dia indera penglihatan, namanya disebut bintik mata, dan yang kedua adalah indera pembau, namanya aurikel. Jadi bintik mata ini berfungsi untuk membedakan keadaan gelap dan terang, sementara aurikel itu berfungsi sebagai indera pembau saat si Dugesia atau si planaria ini mencari makanannya. Nah, berikutnya ciri yang kelima. Ciri yang kelima ini mengenai tenggorokan dari si Turbellaria ini. Untuk tenggorokan yang menonjol keluar itu disebut dengan proboscis. Jadi dia punya proboscis. Ada juga tenggorokan yang bersambung ke ruang digesti atau bagian usus lah itu ya. Ciri yang keenam, Turbellaria ini memiliki sistem pencernaan, tapi pencernaannya itu hanya memiliki mulut, faring, dan usus. Dengan catatannya diingat, si Turbellaria ini tidak memiliki yang namanya anus. Jadi sebenarnya sistem pencernaannya itu tidak lengkap gitu ya, tidak lengkap dia, tapi dia punya sistem pencernaan ya. Untuk ciri yang ketujuh, sistem reproduksinya. Untuk sistem reproduksi, si Turbellaria ini kan bersifat hermafrodit ya. Artinya dia memiliki dua alat kelamin, jantan dan betina dalam satu individu. Tapi tetap ya, metodenya itu tetap memiliki dua, yaitu secara seksual dan aseksual. Kalau dia untuk secara aseksual, berarti dia melakukannya dengan pembelahan tubuhnya. Pembelahan tubuhnya itu akan beregenerasi menjadi individu baru. Jadi memang spesifiknya juga si Turbellaria ini, contohnya kayak planaria, dia memiliki daya regenerasi yang sangat tinggi. Artinya kalau kita potong bagian tubuhnya, cacingnya tidak mati tapi malah menjadi makin banyak, membentuk individu yang baru. Nah, jadi itu secara aseksualnya. Kalau dia secara seksual, berarti dia tetap membutuhkan pasangan ya. Jadi dua cacing planaria itu akan bertemu, ya kan? Nah, seperti biasa. Jadi walaupun dia hermaprodit, tetap dia artinya dalam tubuhnya ada alat kelamin jantan dan betina gitu. Tetap dia tidak bisa sendiri ya untuk melakukan reproduksi secara seksual. Tetapi dia tetap perkawinan silang. Artinya butuh pasangan juga, seperti itu.
Nah, berikut gambar dari salah satu contoh dari cacing Turbellaria, yaitu Planaria sp. Nah, di sini kita bisa melihat ada bintik mata, oceli, ada struktur telinga, ada ganglion saraf. Jadi dia punya sistem saraf tapi masih sederhana ya. Ada rongga gastrovaskular untuk pencernaan juga bisa. Ada tali saraf samping, saraf melintang, kemudian ada faring, ada mulut. Nah, kira-kira gitu. Nah, di sisi lain juga ada namanya protonefridia. Ini sistem ekskresinya yang terdiri dari saluran yang bercabang-cabang ya. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Lanjut kita ke pertanyaannya atau soal. Nah, ini pertanyaannya. Turbellaria adalah kelas dari filum Platyhelminthes yang anggotanya hidup bebas dan bukan sebagai parasit. Berikut adalah ciri-ciri Turbellaria yang membantunya untuk hidup bebas, kecuali A. Memiliki alat bantu gerak berupa silia, B. Memiliki sistem saluran pencernaan, C. Respirasi terjadi secara anaerob, D. Memiliki kelenjar lendir di bagian sisi tubuhnya, E. Mengambil oksigen secara difusi dari permukaan tubuhnya. Nah, di sini mungkin ada beberapa poin yang belum atau mungkin saya lupa di bagian ciri-cirinya adalah yaitu mengenai lendir. Jadi memang si Turbellaria itu memiliki kelenjar lendir ya. Kemudian untuk mengambil oksigen dia menggunakan permukaan tubuhnya secara difusi ya. Ini kan yang diminta adalah kecuali, berarti yang bukan itu adalah C. Respirasi terjadi secara anaerob. Kenapa? Karena respirasi terjadi secara anaerob itu kan berarti dia tidak membutuhkan yang namanya oksigen. Sementara di sini si Turbellaria itu adalah mengambil oksigennya itu melalui permukaan tubuh. Kalau yang A memiliki alat gerak berupa silia udah pasti. B. Memiliki sistem saluran pencernaan. Memang dia tidak punya anus, tapi kan untuk sistem pencernaannya kan ada. Benar, jadi jawabannya adalah C. Baik, demikian teman-teman semuanya penjelasan mengenai Turbellaria. Ada tentang ciri-ciri dan beberapa contohnya dan pembahasan soal. Mudah-mudahan kalian suka dengan video saya. Jangan lupa dukung terus. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Terima kasih.